Oke, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi ya di mata pelajaran PPKN untuk kelas 11. Saya ucapkan buat kalian selamat atas kenaikan kalian di kelas 11. Jadi untuk pembelajaran kita tetap menerapkan atau melaksanakan pembelajaran daring. Jadi menindaklanjuti dari surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai perpanjangan masa pembelajaran daring. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA kita tetap melaksanakan pembelajaran daring. Oke, kalian sudah dapat buku paket untuk pelajaran PPKN ya dari sekolah. Jadi kita tetap menggunakan buku paket ini. Nah, ini yang akan saya jelaskan materi presentasi. Isinya kurang lebih sama persis dengan yang ada di buku paket. Jadi kalian tetap pelajari yang materi-materi yang ada di buku paket. Ya, jadi langsung aja untuk pertemuan yang pertama ini kita langsung menginjak bab 1. Jadi bab 1 itu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi di bab 1 ini dibagi menjadi 4 subbab. Jadi yang pertama itu yang A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas satu subbab aja, yaitu yang pertama dulu, yaitu yang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, kita lanjut ke materi. Yep, bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Kita belajar mengenai pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan hakikat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada manusia sejak kita dilahirkan. Jadi sejak kalian brojol dari rahim ibu kalian itu kalian sudah mendapatkan hak asasi manusia. Dan salah satu contoh hak asasi manusia itu adalah hak untuk hidup. Jadi hidup kita itu sangat dilindungi oleh hukum. Jadi ada hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Contohnya hak untuk hidup. Jadi barang siapa seorang menghilangkan nyawa manusia, dia akan mendapatkan akan dikenai sanksi berupa hukum. Seperti itu. Oke, lanjut. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diantaranya. Jadi yang pertama itu Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Jadi HAM itu bersumber pada Tuhan, karena Tuhan itu pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi dengan HAM itu manusia itu merasa menjadi seperti manusia seutuhnya. Jadi kita bisa menjalankan segala aktivitas hidup kita dengan berlandaskan HAM. Jadi HAM itu dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa HAM itu dilindungi oleh hukum. Hidup
orang hidup masyarakat itu dilindungi oleh hukum. Barang siapa seseorang hilangkan nyawa orang lain, dia akan dihukum. Dia ada peraturan yang mengikat mengenai hal. Oke, lanjut. Slide selanjutnya itu ada gambar atau fotonya siapa itu? Namanya Jan Matterson. Jadi Jan Matterson ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi beliau mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Jadi dua makna. Yang pertama, hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi kita memperoleh HAM itu secara alami sejak kita dilahirkan. Sudah ada sejak kita ada di rahim ibu kita. Yang kedua, instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Jadi HAM itu sebagai alat atau instrumen, jadi untuk menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia, agar kita tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi itu sudah melanggar HAM. Kalau kita misal suruh kerja kayak kerja rodi, itu kan sudah melanggar HAM. Kerja rodi waktu penjajahan itu seperti perbudakan, itu juga melanggar HAM. Karena mengikat kebebasan seseorang, jadi seseorang menjadi tidak bebas, terkekang. Oke, lanjut. HAM memiliki ciri-ciri khusus sebagai, jadi ini ada sifat dari hak asasi manusia, jadi ada 4. Itu bisa kalian buka di buku Clark halaman 4 dan 5. Jadi sifat HAM yang pertama itu adalah hakiki. Apa artinya hakiki? Artinya itu hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ini kalian sudah tahu. Jadi hakiki maksudnya sudah melekat dalam diri kita sejak kita dilahirkan. Yang kedua, universal. Itu artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi HAM itu berlaku untuk semua orang, jadi tanpa memandang status, entah itu dia seorang gubernur, entah itu dia seorang pejabat, seorang bupati, seorang presiden, itu mempunyai HAM yang sama. Terus suku Madura, suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Asmat, dan lain-lain itu mereka juga mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada perlakuan istimewa dari salah satu suku seperti itu. Yang kedua, gender. Cowok cewek is podo ae, kami podo. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi HAM itu enggak seperti barang ya, enggak koyok harta gun ini yang bisa diwariskan atau bisa dipindah tangankan ke orang lain atau ke penerus dari suatu keluarga kayak gitu. Jadi HAM itu sifatnya tidak dapat dicabut, karena itu memang sesuatu yang sangat istimewa lah, berharga, lebih berharga HAM daripada barang. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi berkaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Banyak politik. Kita sebagai orang Indonesia kan, negara kita menganut paham demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas berpendapat, tapi dengan mengikuti aturan ya. Nggak bisa saena dewe keluarkan pendapat, tapi pendapat yang merusak, yang nggak baik gitu loh.
itu, atau kita bebas mengikuti memilih calon wakil rakyat, entah itu gubernur, bupati, DPR atau presiden. Jadi kita bisa mengikuti pesta demokrasi tanpa dibatas-batasi. Oke, itu penjelasannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Jadi setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama tanpa mendapat perlakuan khusus. Kita lanjut ke makna kewajiban asasi manusia. Jadi kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Jadi kewajiban dasar, misal kalian sebagai murid, siswa, itu kan tugas dasar kalian itu adalah belajar. Terus kalau di lingkungan keluarga kalian itu harus menghormati orang tua kalian. Kan secara normal kan harusnya seperti itu. Jadi kalian harus menghormati orang tua kalian, jangan berbuat sesuatu yang jahat kepada orang tua kalian. Seperti itu. Kalau dalam masyarakat ya kalian harus saling saling membantu, tolong menolong orang yang bencana atau orang yang kesusahan, seperti itu. Lanjut. Ini ada foto ya, gambar. Foto ada 3 foto di sini. Yang pojok kiri atas itu orang desa ya, orang kampung. Mereka sedang membangun jalan gitu. Itu ada paving itu. Jadi mereka bergotong royong, bekerja bakti membangun jalan. Itu kewajiban ya, karena manusia itu kan memang hidupnya berkelompok di komunitas masyarakat. Itu kan tidak cuma satu deal gitu ya, jadi terdapat beberapa kelompok orang, jadi mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah itu. Terus yang di sebelah kanan itu atas itu ada gambar orang yang menyandang disabilitas ya. Ya, disabilitas itu orangnya kakinya mungkin habis kecelakaan, itu kakinya terluka, akhirnya nggak bisa jalan secara normal. Dia akhirnya pakai tongkat. Itu di sebelahnya ada orang yang sedang membantu dia untuk jalan. Karena memang sifat manusia sendiri adalah sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kayak gitu. Yang bawah itu ada fotonya anak-anak kecil sama guru-guru. Mereka sedang kerja bakti supaya sekolah mereka tetap bersih, rapi. Itu adalah salah satu kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang ia miliki. Jadi contohnya itu ya gini, hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, berat hak atau berat kewajiban. Contohnya itu kalian sebagai siswa kan kewajiban kalian itu kan belajar. Kalian belajar itu supaya pintar dan akhirnya kalian
bisa meminta nilai yang bagus tapi kalian nggak belajar. Jadi kalian menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu yang dimaksud saling berkaitan. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban, jadi kalian tidak akan mendapatkan hak kalian. Jadi sebab akibat. Itu kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Ya, tugas kalian sebagai manusia itu apa? Kalau di orang guru di lingkungan kerjanya itu tugas guru adalah mendidik para murid supaya menjadi pintar. Tidak ada guru yang didik muridnya supaya menjadi lebih bodoh kayak gitu, tidak ada kan. Jadi itu adalah kewajiban seorang guru atau siswa. Kewajibannya adalah belajar supaya mereka dapat nilai yang baik, bisa mencapai apa yang mereka inginkan atau yang mereka cita-citakan di masa yang akan datang, di masa depan. Terus yang kedua, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan norma atau moral ya. Jadi kalian harus bisa sebagai warga yang baik itu kalian harus bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang tidak baik. Kalian tahu kalau perbuatan mencuri itu tidak baik tapi tetap kalian lakukan, itu merupakan salah satu pelanggaran hak. Jadi hak orang lain, barang orang lain kamu curi, kamu ambil, padahal mereka sudah kerja keras, sementara kamu males-malesan di rumah nolak kerja, terus kalian akhirnya melakukan perbuatan yang tidak halal atau tetap celah menurut norma agama. Itu ada, kalau di agama Katolik itu ada 10 perintah Allah. Salah satunya itu jangan mencuri. Mencuri itu dosa ya. Jadi kalian harus tahu perbuatan yang mana yang benar, mana yang salah. Benar tetap lakukan, kalau salah jangan dilakukan. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Jadi ini ada kaitannya dengan lingkungan sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial. Jadi kita sebagai masyarakat itu ya wajib membantu orang yang sedang tertimpa bencana atau mengalami kesusahan kayak gitu. Karena pada dasarnya itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang keempat, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita sebagai manusia itu wajib mensyukuri segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu merupakan ciptaan Tuhan, dan kita manusia pun juga ciptaan Tuhan, tapi kita memiliki akal. Kita lebih pintar lah dibanding tumbuhan maupun hewan, karena kita memiliki akal, kita memiliki kecerdasan otak juga. Jadi itu yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kita sebagai manusia ya harus melestarikan, menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan, binatang dan hewan, dan memanfaatkan juga kita diperbolehkan, tapi memanfaatkannya itu dengan cara proporsional ya, nggak berlebihan. Kita mengambil sesuatu dari alam itu harus kita memikirkan jangka panjangnya itu untuk generasi yang akan datang. Yang kita ambil sendiri dikeruk adalah kekayaan alam yang ada di bumi ini. Yaitu kewajiban asasi manusia akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi manusia. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian.
sekian saja. Jadi kita membahas satu subbab saja. Untuk minggu depan kita akan membahas subbab yang kedua, yang B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi ini mungkin berkaitan dengan landasan hukum yang mendasari pelaksanaan atau penerapan hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Pagi.